Jangan pergi menjenguk orang yang sakit, justru yang tadinya parah penyakitnya orang sudah mati di tempat. Karena kenapa? Katanya pagaman lagi masuk rumah sakit, dia assalamualaikum ibu, sakit apa bapak? Nabi bilang istrinya tidak ada harapan. Nabi bilang dokter komplikasi mi, ada mi jantungna, ada mi leperna, ada mi gulana, ada mi tomatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahi li sunnati faman raghiba li sunnati falaysa minni. Hadirin wal hadirat jamaah walimatul ursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam suasana membagi rasa kebahagiaan kita, dan kita telah menyaksikan kedua mempelai di hadapan kita, suatu pertemuan yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di manakala pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, pertemuan dengan Nabi Yusuf dengan Siti Sulaikha, pertemuan Nabi Sulaiman alaihissalam beserta Ratu Bilqis, dan pertemuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin wal hadirat jamaah walimatul ursi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah tentang persoalan pernikahan, menikah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sunnahku. Barang siapa yang meninggalkan salah satu sunnah pernikahan kata Nabi, maka bukan termasuk golonganku. Ada dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi. Yang pertama, seorang suami yang memukul istrinya kemudian tidak sempat minta maaf lalu istrinya meninggal. Laki-laki yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itulah seorang laki-laki yang tidak pernah berniat untuk menikah kemudian dia mati. Jadi anak muda sekarang, saya bukan bermaksud menakut-nakuti untuk dilaknat, tapi mulai hari ini kita harus berniat untuk menikah, karena sesungguhnya menikah itu adalah anugerah yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga Pak Ustadz mau cepat-cepat menikah, tapi maklum barangkali yang namanya perempuan itu selalu menanti dan menanti. Makanya ada doa khusus yang harus dibaca bagi perempuan supaya cepat datang jodohnya. Mau ibu anak saya kasih doa? Mau? Lebih bagus kita dengarkan doanya daripada tinggal anak tak Gasturi. Tahu Gasturi ibu? Gadis tua Republik Indonesia. Baik jamaah dimuliakan oleh Allah,
Hari ini pertemuan kita ini saya merasa sangat berbahagia karena dari Makassar diundang ceramah ke Pangkep. Kalau kita mau dengar yang mana dibilang Ustadz Amri itu yang sering ceramah dari HP ke HP, yang sering ceramah, yang dijual belikan kasetnya di pasar tanpa sepengetahuannya kodong, itu sekarang hadir di hadapan kita saling berbagi kebahagiaan. Mohon maaf Bapak, dalam hal memilih istri itu kata Nabi ada 4. Kata Nabi, yang pertama, memilih seorang istri itu lihat dari garis keturunannya. Yang kedua kata Nabi, lihat karena kecantikannya. Yang ketiga, lihat kebangsawanannya. Yang keempat, silahkan lihat agamanya. Tapi Nabi lebih memayoritaskan pilih seorang istri, lihat agamanya, bukan karena kecantikannya. Karena kecantikan itu relatif, berubah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Imam dekat rumah saya dia umumkan, siapa yang mau menikah dengan anak saya tidak perlu membawa uang 30 juta, yang penting bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Jadi umumkan, barang siapa yang menginginkan seorang anak Pak Imam tidak perlu membawa uang banyak-banyak, yang penting sebagai mahar adalah bacakan dan khatamkan Al-Quran mulai dari juz 1 sampai dengan 30 juz. Saya kebetulan mau juga maju. Saya bilang, Pak Imam, bagaimana kalau saya maju? Dia bilang, jangan bagi kita Ustadz, lebih bagus kalau kita dewan jurinya saja. Yang datang melamar adalah seorang sarjana agama, SAG. Makanya tidak semua itu SAG Pak pintar mengaji. Tidak semua gelar SAG itu pintar ceramah. Karena SAG itu bisa saja diartikan bukan sarjana agama, tapi sarjana agaro. Kita dulu belajar mengaji beda sekarang dengan anak-anak. 100% 100 derajat itu perbedaannya. Dulu orang kita belajar mengaji, riolo kata puna pilajar ki ngaji bu sale beta ngaji nih pe kilimanta dari gurunta. Dulu kita cepat pintar mengaji karena kenapa? Kata kuncinya dulu kita cuma mengeja. Contoh mengaji kampung Bugis dengan mengaji kampung Makassar. Lepu dua rona ang, lepu dua rawana ing, lepu dua dapena ung ang ing ung. Wajar kalau kita pintar, kenapa? Karena pintar kita mengeja. Sekarang tidak ada mejaan, ikro langsung dibaca. Karena sekarang anak-anak kalau diajar kita mengeja patoto aimi. Kalau Nabi bilang gurunya, jin rawana jin, jin dapena jun, jin dan jung. Dulu kita belajar mengaji gampang sekali, satu kali jadi eja surah Al-Fatihah dihafal mi. Alikum punulaman rona alham punu min rona amdal dapen nadu alhamdu lam rawana lila masak dulipana laharawana hirillahi rarona rabasak dum punulaman rawana bila ilipana lam rona lamin punya rawana minun rona na dibaca mi alhamdulillahi rabbil alamin. Pintar kita mengaji, kenapa? Karena pintar kita mengeja. Tambah kita kurang kecil, tambah kita kurang besar, pintar kita baca karena pintar kita mengeja. Dulu, sekarang anak-anak kalau diajar mengeja patotoai. Bayangkan kalau Nabi bilang gurunya, leprawana iharonaha iha. Seluruh hadir yang dimuliakan oleh Allah. Maka datanglah pemuda ini ke Pak Imam. Pak Imam, saya dengar-dengar langir kabar kan di Pak Imam gini panik karena tanah kana iya nak kana cara dia jago ngaji, nak kana cara dek ja. Aku le jago jadi imam, iya pintar ja. Ini nih pertanyaan pertama yang harus dilemparkan kepada calon menantu kalau anak kita sudah mau dilamar. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, subhanallah. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran semuanya sudah ada, tinggal kita membaca. Maka wa nunazzilul qur'anu ma huwa shifaa'uhum wa rahmah. Al-Quran itu adalah merupakan obat. Siapa yang sakit silahkan bacakan itu Al-Quran. Iya.
Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau pergi menjenguk orang yang sakit, yang harus kita bawa menjenguk orang yang sakit, adabnya yang harus kita bawa adalah doa. Doa. Jadi menjenguk orang yang sakit, begitu masuk di kamar pasien, baca doa. Pak, tidak apa-apa jika dengan penyakit tanah, bilang dokter, insya Allah itu besok pulang makin dengan mobil ambulans tak. Jangan pergi menjenguk orang yang sakit, justru yang tadinya parah penyakitnya, orang sudah mati di tempat. Karena kenapa? Ikatnya pagaman lagi. Masuk rumah sakit, assalamualaikum ibu, sakit apa bapak? Nabi bilang istrinya, tidak ada harapan. Nabi bilang, dokter, komplikasi mi, ada mi jantungna, ada mi leperna, ada mi gulana, ada mi tomatna. Ikatnya pagaman lagi to garingnya. Jadi serata kita hotel nama teh kamari tabangkai dan tanya, bu, hati-hati ki, dekat rumah aku begitu tongi, ada jantungna, ada leperna, ada gulana. Bilang istrinya, kenapa mi dekat rumah tak belai mati mi. Maka koi kuita rodo toto aede. Yang saya lihat orang tua sekarang bukan yang ditanyakan pintar jago mengaji, bagus sih baca Quranmu, bisa jago jadi imam pada saat kamu sholat. Padahal pekerjaan, jabatan, kedudukan, pangkat dan jabatan itu hanya berlaku kapasitasnya di dunia. Tapi siapa yang akan memimpin istri kita ini sampai menghadap kepada Allah? Karena kita ini menginginkan keluarga zakidah, mawaddatah warahmah. Tujuan utama orang menikahkan seorang anak, tujuan utama orang tua menikahkan seorang anak itu karena menginginkan anaknya menjadi keluarga zakinah, mawaddatah warahmah. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, mau pilih mana? Keluarga zakinah atau sakinah? Hah? Zakinah atau sakinah? Zakinah. Datanglah anak muda itu, maju mako jadi imam mi. Allahu Akbar. Nabi bilang, Pak Imam di belakang, barangkali ini calon menantuku, padahal bagusnya suaranya, padahal tidak pun jenis sengit selina. Baca min, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai dihabiskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking bahagianya itu Pak Imam, nah lupa bilang amin, karena suaranya, takbirnya, vokalnya hebat. Sekalinya tidak ada lagi ayat lain nah hafal kecuali langganannya ibu kalau mau cepat-cepat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa lakum dinukum waladdallin. Terpaksa amin sedih. Coba Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Makanya saya ingatkan, tolong anak muda yang ada di belakang, anak muda, saya ingatkan anak muda, kalau bagus suaramu main gitar-gitar di pinggir jalan, mendingan kau fungsikan suaramu itu untuk azan di masjid. Itu azan jangan dipandang enteng loh. Allahu Akbar. Coba biar bagaimana mengantuk tak ibu pak ante kamu pun tak dodot tak punah kami jatuh bang pasti termotivasi kita melaksanakan sholat. Kenapa? Suaranya enak didengar. Tapi punah totoa lobet disuruh pambalas sama gini. Ayyalah cala. Ayyalah cala. Apa Tarzan? Coba anjarima isen tau-tau bisa disuruh jadi imam. Nah itu karokatnya Al-Quran, salah baca salah arti berdosa. Nah kalau orang tua kodong yang azan disuruh ya, orang tua juga disuruh imam. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim. Tilatal latina ana unta alaihim. Apa na unta? Ana unta. Itulah sebabnya kenapa ketika diucapkan kata-kata nikah ada mahar seperangkat alat sholat, karena istri itu diberikan seperangkat alat sholat, ada kudungnya, ada Qur'annya. Pada saat sudah resmi menjadi sah istri dan suami, sang suami harus mengajarkan Qur'an kepada istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada dua jenis manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua jenis manusia yang disiksa dan ditenggelamkan di dalam api neraka. Yang mana itu? Itulah dosanya seorang istri terhadap suaminya, karena istri memandang enteng pekerjaan suaminya, istri menolak kata-kata suaminya. Saya bersyukur hadir di tempat ini karena saya melihat semua perempuan rata-rata wajahnya wajah-wajah istri yang saleha. Di sini semua alhamdulillah. Yang kusinggung ini yang di sananya aja. Yang di sini tidak ada begitu. Sedikit ji. Seluruh yang hadir dimuliakan oleh Allah. Nah, itu suami. Tolong istri perhatikan ibu. Ibu mau masuk surga? Yang di sana mau surga ibu? Siapa seorang istri yang mau masuk surga, kata Nabi, harus membacakan ayat kursi 100 kali sehari semalam untuk suaminya, supaya ayat kursi itu menjadi berkah untuk suaminya. Batala dudi ustaz, berat sekali itu ayat kursi 100 kali sehari semalam. Yang lebih mudah, siapa seorang istri yang mau masuk ke dalam surga, itulah seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi. Mau? Lagi. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan tersiksa itu perempuan ibu. Makanya jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara masalah tentang persoalan pernikahan, menikah itu sakral. Kita tidak percaya ibu, sahabat Nabi dulu ada istrinya kurang lebih 100 orang. Datang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, saya istriku ada 100 orang, bagaimana caranya saya mau hidupi itu Rasulullah? Nabi katakan, ceraikan yang 99 orang itu, satu saja yang kamu tinggali. Maka turun itu ayat untuk menjelaskan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Wahai engkau laki-laki, nikahilah wanita 2 kali, 3 kali, bahkan sampai dengan 4 kali. Tapi ujung-ujung ayat itu menjelaskan, fa in khiftum alla ta'dilu, apabila kamu mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak bisa adil, fawahida, kembali kepada istri yang pertama. Kenapa? Karena perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah nikah. Tapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Seorang istri minta talak. Siapa seorang istri yang minta diceraikan, itulah istri yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya suamiku selalu nak pukul. Ada doanya itu bu. Apa itu Ustaz? Bacakan suamita pada saat subuh Jumat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi subuh Jumat ibu enak-enak pi tidurnya, kagak sing sementara dibaca nih kan pembacanya ayatul qiyamah dari mati. Pernah terjadi bu, ini painun tatar ini bu, painun tatar ibu burak nena peminum minuman keras, pula minum napilak pasti panjagur bainena, pula minum napilak pasti panjagur bainena. Bayangkan ibu, suaminya yang tadinya peminum minuman keras diberikan hidayah oleh Allah berkat doanya istrinya. Yang tadinya peminum, dia lempar botolnya jauh-jauh. Minum minuman keras haram, judi haram, rampok haram, zina halal, haram. Coba bayangkan ibu, akhirnya masuk di masjid, apil-apil aja sambayan, pelajari antai kamu menjatuh batin ruku, bagaimana caranya orang sujud,
dia pelajari. Sekali nak motor pergi balana, dia mau praktekkan karena dia sudah sadar, tapi istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah sadar. Motor di balana. Kamai ko ina, karena dia mati. Bila pasti masih panjaguran. Kamai ko ina, karena ada di sini bapak. Kamai ini nama ko ngalian sambayang. Ina kementeri dalekan ikau ribako. Apalagi bare bapak, ila sambayang kita mau. Akhirnya sang suami mengatakan, Istaqimu ala salat Fawzufakum rahimakumullah. Saf diluruskan dan dirapatkan. Nah karena bini lurus bapak kedua orang jaki. Tidak banyak jaki, dua orang jaki. Akhirnya buang takbir mi suaminya. Allahu Akbar. Istri mengatakan di belakang, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Subangi napila pasigija pajagur muranengku. Lah musik kita kucik ku painunggangi. Sadar ki ya Allah, sadar ki. Udah. Sekalian dibaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tak bangke benar boko. Nampak pulang dari pasambai lagu indah. Sampainya habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saking bahagianya istrinya di belakang, tera munakana aming. Begitu suami katakan, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istri katakan, iya tahu anak pintar nih bapak. Jadi pada saat enak tidurnya suami bu, naik di tempat tidur, bisikkan itu di telinganya itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Inna anzalnahu maksud saya. Setelah dibacakan inna anzalnahu, tiupkan di telinga kanannya. Insya Allah doanya seorang istri ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu suami bu, saking perlunya dihargai. Eru kisalang puasa, tena nak kulit tau puasa pun nagap petini palaka dari burak nenta. Eru jadi bawa puasa. Bapak nah, kalau kami segi mugola puasa bayar kalat nah. Pernahkah burak nenta teke puasa ibu? Kenapa Ustaz? Siapa seorang istri yang berpuasa lalu dipanggil oleh suaminya, kemudian istri itu menolak, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau puasa Ustaz bagaimana mi? Tinggalkan puasamu karena puasamu itu adalah puasa sunat, sementara memenuhi panggilan suami wajib hukumnya, berdosa kalau tidak. Balasotan tuh Ustaz. Iya karena ada biasa istri begitu. Apalagi kalau bulan puasa dan suruh memang suaminya makan sahur, maka memang makona karena sebentar subuh tidak ada lagi acara makan sahur. Kenapa? Halangan nggak? Ikau halangan katran balasi. Ini mini suami begitu rata-rata jamaah di belakang Allah. Nah sedekahnya itu istri kepada suami, berikan hak, berikan hak. Mau kisalam puasa ibu, tidak bisa puasa tanpa seisi dengan suami. Begitu besarnya penghargaannya itu dikatakan suami itu. Suami yang paling terbaik dan paling terindah dan paling tertampan. Kalau bisa pernikahan itu hanya sekali dalam seumur hidup tamu. Jangan coba mengulangi pernikahan dua kali. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang soleh dan hamba yang soleha. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haqqum assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.